Sekilas kalian masuk ke sini itu kayak masuk ke Candi Prambanan. Ini kalau zaman dulu mungkin candi gitu ya. Kalau zaman sekarang itu monumen. Bayarnya cukup 2.000 per orang. Ini murah banget sih ya. Yakin kalian kalau ke sini itu serasa berada di atas candi gitu ya. View-nya itu ke arah sebelah sana cukup bagus. Di sebelah sana itu Waduk Merica. Luar biasa guys. Ini bener-bener pagi yang indah di Banjarnegara. Jadi seperti ini view yang bakalan kalian lihat ketika pagi-pagi itu sudah belusukan di daerah Banjarnegara. Ini di pinggir jalan nasional gitu ya. Kalau dari sana itu dari arah Banyumas. Kalau ke arah sana itu ke arah Banjarnegara, ke arah Dieng gitu ya, ke arah Wonosobo. Ini luar biasa. Ini benar-benar keren. View di sini benar-benar keren. Ora patut. Ini tepat jam setengah 7 pagi, hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Ini loh guys, yang bikin candu itu pemandangan seperti ini gitu ya. Jadi ketika kalian lewatin jalur dari Banyumas menuju ke Banjarnegara, itu kalian tinggal memilih pemandangan mana yang bakal kalian nikmati. Kalau di sebelah kiri itu persawahan beserta Gunung Slametnya gitu ya. Kalau dari sini maju sedikit ke arah sebelah kanan, itu kalian bakal disuguhi dengan pemandangan persawahan sebagus ini. Serius, ini keren banget. Ini persawahan di Banjarnegara yang di belakangnya itu dipenuhi dengan bukit-bukit gitu ya. Sawah hijau, burine bukit, mataharinya cerah, dan di tengah sana itu ada jalan kampung gitu ya. Coba kita telusuri jalan kampung yang ada di sana itu. Aku penasaran guys, naik anak tempat-tempat indah kayak gini kok di tengah-tengahnya itu ada jalan. Itu aku penasaran, rasanya pengen ngambah gitu ya. Oke, langsung saja kita gas. Ini loh, ini jalannya sepertinya yang ini. Ini namanya Desa Pakikiran. Di gerbangnya itu ada tulisannya selamat datang di Desa Pakikiran. Oke, kita masuk guys. Kita masuk, seperti apa view-nya ketika kita memasuki Desa Pakikiran. Ini ke mana ya? Mungkin ke sini guys. Sepertinya ke arah sini. Ini warga-warga lokal sing pada jalan-jalan. Kalau dilihat dari jalan besarnya sana, dari jalan nasional itu view-nya itu bagus banget ya ke arah sini ya. Tapi ketika kita datang ke sini itu view-nya itu kayak berkurang gitu ya. Oke, kita lanjut di jalan utama dari Banyumas menuju ke Banjarnegara. Di video sebelumnya ketika bikin konten ke daerah Banjarnegara, aku itu mampir di sini gitu ya. Ini loh. Ini yang ketika aku datang ke sini itu orang-orang ibu-ibu itu lagi pada nandur pari di sebelah sini. Dan sekarang padinya itu udah tumbuh lumayan tinggi gitu ya. View-nya secakep ini. Yakin ini jalur desa yang benar-benar luar biasa. Ini keren banget, indah banget gitu ya.
View ke sebelah sana itu Gunung Slamet. Bapak, nggak tahu ini namanya jembatan apa. Sekitar jam 8 kurang seperempat menit kita sudah sampai lagi di titik ini. Ini titik persimpangan antara menuju ke Wonosobo atau ke Waduk Mrica gitu ya. Ini pelangnya. Jadi di video kali ini aku itu mau menuju ke Waduk Mrican lagi guys. Tapi kita mau mendatangi bendungannya gitu ya. Itu kira-kira masuknya lewat mana sih ya? Ini pertigaan belok kiri. Kalau lurus terus itu ke arah Wonosobo gitu ya. Di sini ada tulisannya gede banget. PLTA Panglima Besar Sudirman. Di kanan saya ini kebun jagung. Ini kita sudah sampai di pertigaan. Kalau ke arah sebelah kanan itu ke arah objek wisata Waduk Mrican gitu ya. Kalau ke arah sebelah kiri itu kayaknya kita bisa masuk ke Waduk Mrican ya, tapi pas bendungannya gitu ya. Aku juga nggak tahu untuk masuk ke bendungannya itu lewatnya itu mana gitu ya. Apakah lewat Waduk Mrican yang sebelah sana atau lewat sini? Aku bingung, jujur. Aku tuh wong kene gitu ya, bukan orang Banjarnegara. Aku mau Cilacap, jadi ketika kita datang ke tempat-tempat wisata seperti ini, ketika kita melancong ke tempat-tempat wisata yang bukan asli dari daerah Cilacap, kadang aku itu bingung gitu ya. Jadi kalau tak lihat di map itu banyak banget orang-orang yang foto-foto di bendungan Jenderal Sudirman. Berhenti dulu di jembatan sini. Aku penasaran dengan jembatannya. Ini sepertinya jembatan yang ikonik banget. Ini jembatan di samping Waduk Mrican gitu ya. Jadi nek ora salah, aliran sungai yang keluar dari sini itu awal mula dari Sungai Serayu apa ya. Jadi air yang datang dari daerah Pegunungan Tinggi Wonosobo itu kemudian ditampung di Waduk Mrican, kemudian dialirkan lewat sungai ini, nek ora salah ya. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini awal mula dari Sungai Serayu, nek ora salah gitu ya. Tolong koreksi nek aku salah, guys. Kita nyebrang di sini ini loh. Ini view yang keren banget. Ini kalau kita lihat sepintas itu kayak di Jurassic World gitu ya. Kayak sungai di Jurassic Park. Yakin view di sini tuh kayak view yang ada di film-film gitu ya. Ini kalau kalian berdiri di atas jembatan kayak gini, ini kalau ada truk-truk lewat di jembatan itu mendul-mendul gitu ya. Seolah-olah jembatannya kayak arep ambruk. Ini view ke arah sebelah sini. Bener guys, jembatan ini namanya jembatan Kali Serayu dan di bawahnya itu Kali Mrica. Jadi kalau tak lihat di map, jembatan ini itu namanya jembatan Kali Serayu tapi dalam kurung itu Mrica gitu ya. Jadi jembatan Kali Serayu itu kan banyak gitu ya. Di Banyumas, di Banjarnegara, bahkan di Cilacap itu rata-rata hampir jembatannya itu melintas di atas Sungai Serayu. Jadi rata-rata orang nyebut itu jembatan Serayu gitu ya. Tapi nyatanya jembatan yang melintas di atas Sungai Serayu itu saking akeh. Oke, kita lanjut ke arah sebelah sini. Ini jalannya nanjak. Jalannya halus banget, guys. Sepertinya itu masuknya lewat sini apa ya? Di sebelah sini itu ada tulisan wisata alam Monumen Bendungan Sudirman.
berarti benar masuknya ke arah sebelah sini. Ini sebenarnya objek vital gitu ya. Kita tanya ke mas-masnya, ini sepertinya penjaganya. Mas, ini bener sing aring kaya apa ya? Itu sing bendungannya lewat kene itu. Mana? Oh tutup ya? Orang boleh mlebu ya? Paling sekol ora sekol ya terbakar. Jarku lah lewat kene terus bisa maring bendungan nembok. Bendungan sih dhuwur banget kan lho sing keton kan jembatan kae. Iya. Kene bener. Berarti tapi wis ora dileboni ya. Ya wis, makasih Mas. Oke, jadi tujuanku tadinya itu mau ke bendungan di Waduk Mrica, bendungan yang tinggi banget gitu loh. Tapi katanya itu udah nggak bisa dimasukin dan ini sepertinya itu bukan bendungannya, ini wisata alam Monumen Jenderal Sudirman. Tapi keren guys. Banyak gazebo-gazebo di sini. Ini parkirnya di sini. Tadi udah sekalian bayar parkir. Oh iya, mau tak spill dulu. Tadi tiket masuknya itu sebesar 2.000. Ini murah banget gitu ya. Biasanya tempat-tempat wisata dimanapun, walaupun tempat wisatanya itu cukup sederhana gitu ya, rata-rata itu bayarnya itu 5.000 gitu ya. Tapi di sini, di Banjarnegara, di Monumen Jenderal Sudirman, itu bayarnya cukup 2.000 per orang. Ini murah banget sih ya. Ini murah. Terus ada parkir motornya itu sebesar 2.000. Untuk HTM masuk sebesar 2.000 dengan tempat seperti ini itu sama sekali nggak mengecewakan gitu ya. Ini keren guys, yakin. Ini keren, ini nggak mengecewakan, benar-benar nggak mengecewakan. Ini bagus termasuknya. Kalau dilihat dari tiket masuknya itu cuma 2.000 gitu ya. Ini hari Senin pengunjung termasuknya ramai. Mungkin kalau hari Sabtu Minggu bisa lebih ramai lagi gitu ya. Ini kalau sekilas kalian masuk ke sini itu kayak masuk ke Candi Prambanan. Ini kalau zaman dulu mungkin candi gitu ya. Candi, kalau zaman sekarang itu monumen. Jujur aku sendiri itu nggak tahu ini monumen ini itu untuk memperingati apa gitu loh. Coba kita lihat, kita naik ke monumennya. Bener, ini udah mirip-mirip kayak bangunan candi gitu ya. Batunya mirip-mirip kayak batu yang dipakai buat bikin candi ini. Wah, di sini ada duit 500 guys. Kita kasih di sini aja. Ini kalau di kuil-kuil Jepang, di bawah-bawah tempat-tempat keramat kayak gini, ini mungkin bukan tempat keramat gitu ya, tapi kalau di Jepang, aku kemutan kalau di tempat-tempat keramat seperti ini yang banyak didatengin orang itu, di bawahnya itu ditaruh duit. Ini udah duitku, aku nemu, jadi duitnya taruh di sini. Dan kalau di Jepang, duit-duit ini itu bisa dibikin kayak sajen gitu ya, ditaruh di bawah patung gitu. Oke, kita baca monumennya. Ini ada tulisannya, Jer Basuki Mowobeo, gugur dalam tugas pembangunan proyek PLTA Panglima Besar Sudirman. Berarti monumen ini itu dibikin untuk memperingati orang-orang, pekerja-pekerja yang gugur ketika membangun PLTA atau waduk atau PLTA gitu ya, proyek Panglima Besar Sudirman. Nih, tak baca lagi, tak ulangi. Gugur dalam tugas pembangunan proyek PLTA Panglima Besar Sudirman.
Berarti mungkin yang dimaksud itu bangun waduknya ya, waduknya di sana, terus kemudian dibangun juga proyek PLTA-nya gitu ya. Dan ini orang-orang yang meninggal pada saat pembangunan. Kita baca satu-satu. Yang pertama itu Suwardi, umur 25 tahun, lahir tahun 1985. Wong Malang, wong Banjarnegara, wah, wong Cilacap guys. Ini orang Cilacap, siapa ini namanya? Sumaryo Cipto Wardoyo, 32 tahun, wong Cilacap. Ini wong Cilacap lagi, 38 tahun, 33 tahun. Berarti ini tanggal meninggalnya gitu ya. Tak kira ini tanggal lahirnya. Berarti mati ini meninggalnya pada tahun 1987. Rata-rata meninggal pada tahun 1987. Ini view di atas monumennya. Yakin kalian kalau ke sini itu serasa berada di atas candi gitu ya. View-nya itu ke arah sebelah sana cukup bagus. Di sebelah sana itu Waduk Merica. Untuk objek wisata dengan harga tiket masuk itu cuma sebesar Rp2.000 plus parkir 2.000 untuk motor, mungkin untuk mobil itu 5.000 gitu ya. Ini termasuknya murah banget, ekonomis banget. Ini dikelola oleh BUMDes biasanya gitu ya. Biasanya objek-objek wisata yang dikelola oleh BUMDes itu biasanya itu murah-murah memang guys. Pantesan di hari-hari biasa tempat ini tetap ramai karena ya itu sekali lagi tiket masuknya cuma 2.000 per orang, terus parkirnya cuma 2.000. Ini para pekerja mungkin memberdayakan warga lokal karena tempat ini dikelola oleh BUMDes. Jadi wong-wong sing kerja itu biasanya warga-warga desa sekitar gitu ya. Kita coba lihat sekeliling di sebelah sini. Di sebelah sini ada cermin cembung, ini bisa buat selfie guys. Banyak gazebo. Ini yakin ini tempatnya memang enak banget buat nongkrong gitu ya. Apalagi kalau sore. Oke, kita turun ke arah sebelah bawah. Di sini ada tangganya gitu ya. Terus di sini itu banyak warga-warga sekitar desa ini itu diberdayakan untuk jadi tukang rumput gitu ya, bersihin taman gitu. Ini bagus sih, hanya dengan HTM 2000 tapi masih bisa memberdayakan warga lokal untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. View-nya di sini memang keren. Yakin orang Lembo guys, asli ini keren banget view-nya. Bahkan ke bawah masih ada tangganya lagi. Enggak Bu. Iya Bu. Ini kamera ini Bu. Kamera action. Ibunya kalau pakai ini itu enggak gerak-gerak. Iya, ini belinya di mana? Di Shopee. Di Shopee banyak. Coba Mas, aku
minta tolong ya Mas. Oke. Aku kan udah Kenapa, Bu? lumayan ini penghasilan. Dari mana? Dari Facebook atau dari YouTube. Oh, YouTube, dari YouTube. YouTube-nya apa, Bu? Ini kemarin ini. Wih, lumayan itu, banyak itu, Bu. Ini hari ini. Oh. Bulan ini. Banyak itu, Bu. Iya. Ayo Mas, kepriye caranya Mas? Belinya di Shopee, kamera DJI. Shopee. Nanti Ini harganya kurang lebih sekitar 6 juta tapi, Bu. 6 juta. Iya. Ini mic-nya, nggak pakai mic nggak apa-apa. Oh, ini mic-nya. Nggak Terus pakai mic nggak apa-apa. caranya nanti gimana itunya? Ketemu sama ibu-ibu namanya Bu Penny, nek ora salah. Soalnya dia punya vlog. Nama channelnya itu Mak Penny Vlog gitu ya. Orang kalau mau obah gitu memang dapat duit gitu ya. Ibu Penny itu salah satu konten kreator YouTube sing wis uli pendapatan tadi tak lihat di di akun itunya itu sekitar ada saldo sekitar 2 juta itu kalau nggak salah. Di sebelah sini itu ada toilet. Ini walaupun HTM masuk ke sini itu cuma 2.000, tapi fasilitas termasuk bagus gitu ya. Kita lihat seperti apa toiletnya. Lumayan cukup bersih gitu ya. Oke, kita turun dari tempat ini.